Inilah kisah Santo Yosef yang kita peringati setiap tanggal 19 Maret. Hari yang ditunggu Maria dan Yosef pun tiba. Mereka bertunangan dan mereka sangat berbahagia. Semua yang hadir bertepuk tangan dan turut bersuka cita. Beberapa bulan kemudian, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yosef dari keluarga Daud. Nama perawan itu adalah Maria. Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Bagaimana mungkin itu terjadi? Aku kan belum bersuami. Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan ke-6 bagi dia yang disebut mandung itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu ini. Tersiarlah ke segala penjuru tentang kehamilan Maria. Maria yang hamil sebelum menikah menjadi bahan perbincangan banyak orang. Ucapan orang-orang tentang Maria terngiang di pikiran Yosef. Yosef gelisah, marah, kesal, kecewa, hingga dia berniat menceraikan Maria secara diam-diam. Hingga pada akhirnya Yosef tertidur dan malaikat menampakkan diri dalam mimpinya. Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yosef pun berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Maria, Maria, Maria. Maria, aku percaya kepadamu. Aku menerima dirimu apapun keadaanmu. Terima kasih Yosef. Tuhan memberkatimu.
Maria istriku, besok adalah perayaan Paskah. Bagaimana kalau kita pergi ke Yerusalem untuk merayakannya? Hore! Wah, sepertinya itu ide yang bagus. Di sana pasti ramai dan kita akan berjumpa dengan saudara-saudara kita. Baiklah, marilah kita beristirahat. Maria dan Yosef tiba di Yerusalem. Mereka larut dalam perbincangan dengan kerabat-kerabatnya. Yesus yang merasa kesepian akhirnya pergi. Maria dan Yosef tidak menyadari kalau Yesus tidak lagi bersama mereka. Hingga beberapa jam kemudian, akhirnya Maria tersadar. Yosef, di manakah Yesus anak kita? Apa? Bukankah tadi dia bersamamu? Tidak ada. Marilah kita mencarinya. Mereka pun akhirnya mencari Yesus. Mereka mencari ke sana kemari. Hingga 3 hari kemudian, Yesus baru ditemukan di dalam bait Allah. Nak, mengapakah engkau berbuat demikian kepada kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau. Kenapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Namun, mereka tidak mengerti apa yang Yesus katakan. Hingga akhirnya mereka pulang ke Nazaret. Demikianlah sekilas kisah tentang Santo Yosef, seorang bapa yang murah hati, bapa yang bertanggung jawab, dan bapa yang mampu mengesampingkan segala kepentingan sendiri demi kepentingan keluarga.